Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema bukti kebodohan dan kebohongan Muhammad SAW. Sekali lagi, saya ulangi. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema bukti kebodohan dan kebohongan Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bukti kebodohan dan kebohongan Muhammad SAW. Kita lihat hadis Bukhari nomor 42.2146. Hadis Bukhari nomor 45.146 garis miring 4259. Saya ulangi, hadis Bukhari nomor 45.146 garis miring 4259. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syubah, telah mengabarkan kepada kami Al-Mughirah bin Al-Numan. Dia berkata, aku mendengar Said bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan berkulup, tidak dikitan. Kemudian dia bersabda, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Ketahuilah sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah sesungguhnya beberapa orang dari umatku akan didatangkan, lalu mereka diambil ke golongan kiri. Aku berkata, wahai Rab, sahabat-sahabatku dikatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Lalu aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba salih. Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 117-118. Lalu dijawab, mereka senantiasa kembali ke belakang, murtad sejak kau tinggalkan mereka. Kita lihat hadis Bukhari nomor 45.147 garis miring 4260. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah bin An-Numan. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dan sesungguhnya ada orang-orang yang ditarik ke kiri. Maka aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba salih. Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 117-118. Ini penjelasan saya terhadap hadis yang baru kita baca di atas. Ini penjelasan saya terhadap hadis yang baru kita baca di atas. Kita lihat kutipan hadis di atas. Kita lihat kutipan hadis di atas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersabda, lalu aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba salih. Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 117-118. Ini kutipan hadis yang kedua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba salih. Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka, namun tatkala engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 117-118.
Benarkah perkataan Muhammad SAW ini seperti perkataan seorang hamba saleh yang tertulis dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118? Saya ulangi sekali lagi. Benarkah perkataan Muhammad SAW ini seperti perkataan seorang hamba saleh yang tertulis dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118? Coba Anda bandingkan. Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, maksudnya diangkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ayat 118, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi terbukti bahwa perkataan Muhammad SAW itu tidak seperti perkataan seorang hamba saleh yang tertulis dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti bahwa perkataan Muhammad SAW itu tidak seperti perkataan seorang hamba saleh yang tertulis dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang yang bodoh sekali dan pembohong. Sekali lagi saya ulangi, hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang yang bodoh sekali dan pembohong. Hal ini juga menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW ingin menyamakan dirinya dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dengan meniru perkataannya dalam surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Sekali lagi saya ulangi, hal ini juga menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad SAW ingin menyamakan dirinya dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dengan meniru perkataannya dalam surat 5 Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Dalam surat itu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diwafatkan, artinya diangkat ke surga, bukan wafat dalam arti mengalami kematian. Dalam surat itu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam diwafatkan, artinya diangkat ke surga, bukan wafat dalam arti mengalami kematian. Sedangkan Muhammad SAW wafat karena diracun wanita Yahudi. Dalam arti Muhammad SAW benar-benar wafat atau mengalami kematian secara fisik, tidak diangkat ke surga. Tidak seperti Nabi Isa Al-Masih alaihissalam yang wafat dalam arti diangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Terlihat jelas bahwa Muhammad SAW seorang yang bodoh atau ummi dan pembohong. Terlihat jelas bahwa Muhammad SAW seorang yang bodoh atau ummi dan pembohong. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.